hukumnya seorang muslim baca Al-Quran di kuburan? Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ada sebuah buku kecil, Kutaib, judulnya Asyirku wa Wasailuhu Indal Ulama'i Syafi'iyah. Di sana di dalamnya dijelaskan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Ini sebenarnya adalah fitnah. Ini sebenarnya adalah kebohongan, dusta dari orang-orang Wahabi, dari Ustadz Wahabi terhadap jamaahnya. Artinya orang Wahabi itu, Ustadz Wahabi itu membodohi jamaahnya yang masih awam itu. Mari kita buktikan. Benarkah Imam Syafi'i itu melarang keras, menentang keras orang yang membaca Al-Quran di kuburan? Kita buka, ini kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Ini adalah kitab Al-Um yang saya ini ada 9 jilid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber AA Fandi Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Kali ini saya akan membongkar lagi kebohongan atau dusta salah seorang Ustadz Wahabi, yang mana Ustadz Wahabi itu menjawab pertanyaan dari jamaahnya tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Ustadz Wahabi ini menjawab, inilah, yakni membaca Al-Quran di kuburan ini yang sangat ditentang keras oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi menurut Ustadz ini, Imam Syafi'i rahimahullah ini sangat menentang keras terhadap orang yang membaca Al-Quran di kuburan, dan bahkan oleh Syafi'iyah katanya ini dimasukkan dalam bab syirik. Jadi termasuk dari perantara syirik itu adalah diantaranya membaca Al-Quran di kuburan. Ini sebenarnya adalah fitnah. Ini sebenarnya adalah kebohongan, dusta dari orang-orang Wahabi, dari Ustadz Wahabi terhadap jamaahnya. Artinya orang Wahabi itu, Ustadz Wahabi itu membodohi jamaahnya yang masih awam itu. Mari kita buktikan. Benarkah Imam Syafi'i itu melarang keras, menentang keras orang yang membaca Al-Quran di kuburan? Kita buka, ini kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Ini adalah kitab Al-Um yang saya ini ada 9 jilid ya. Kitab Al-Um. Kita buka di jilid pertama. Ini kitabnya Imam Syafi'i. Tulisannya Imam Syafi'i sendiri nih. Kitab Al-Um. Silahkan dibuka juz 1 di halaman 472. Jadi di kitab ini dengan tegas Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti. Saya senang, saya cinta lau quri'a indal qabri, jika ada orang yang membacakan Al-Quran di kuburan. Membaca apa saja di Al-Quran, membaca dzikir, membaca Al-Quran indal qabri, di kuburan. Wa du'iya lil mayyiti, pembacaannya tersebut kemudian didoakan terhadap mayit. Ini Imam Syafi'i mengatakan uhibbu, saya senang. Saya senang kalau ada orang yang membaca Al-Quran di kuburan kemudian didoakan terhadap mayit. Ini apa namanya? Ustadz Wahabi itu mengatakan Imam Syafi'i menentang keras. Lah ini kitabnya, kitab karangan beliau sendiri. Baik, kita buka sekarang di kitabnya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan, menukil pendapatnya Imam Syafi'i di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Disunnahkan
untuk dibacakan Al-Quran di sisi kuburan, wa in khatamul Qur'ana indahu kana hasanan. Jika dihatamkan Al-Quran itu bukan hanya satu surat, bukan hanya beberapa ayat, dihatamkan Al-Quran di kuburan itu kana hasanan, maka ini menjadi baik. Jadi untuk Ustadz Wahabi yang berfatwa tadi, silahkan Anda buktikan saya atau Anda yang bohong. Kita buktikan. Kalau Anda mau diskusi silahkan. Anda buat konten balik lagi, Anda bacakan kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa pendapat saya ini salah, saya mengada-gada. Kita adu sekarang. Jadi Anda mengatakan Anda memfitnah Imam Syafi'i, menyatakan Imam Syafi'i menentang keras orang yang membaca Al-Quran di kuburan, bahkan ini termasuk wasilah atau perantara menuju kesyirikan. Anda mengatakan demikian dan mengatasnamakan Imam Syafi'i yang melarang. Ini menurut saya Anda berdusta, Anda berbohong, Anda menipu umat Anda menipu jamaah Anda membodohi jamaah Anda. Buktinya Imam Syafi'i sendiri di dalam kitabnya sendiri, dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya juga ini, mengutip perkataan Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i sangat senang cinta jika ada orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Jadi Imam Syafi'i senang jika di kuburan itu dibacai Al-Quran dan setelah itu didoakan terhadap mayit. Jadi marilah teman-teman Wahabi, buka mata kita, buka mata hati Anda. Jangan hanya percaya begitu saja terhadap doktrin dusta, doktrin bohong yang dicekokkan oleh Ustadz Anda terhadap kalian. Anda harus berpikir kritis bahwa Ustadz Anda itu sebenarnya pembohong, pendusta. Sudah banyak saya beberkan bukti fakta bahwa Ustadz Wahabi ini selalu berdusta, bahkan mengatasnamakan ulama, bahkan ada yang mengatasnamakan sahabat. Tidak tanggung-tanggung. Ingat ya Ustadz Wahabi, Pak Ustadz ingat ya, yang masuk neraka bukan hanya maksiat apa berzina Ustadz, mencuri bukan Ustadz, termasuk berbohong. Itu Rasulullah sendiri mengatakan bahwa bohong itu adalah tanda-tanda orang munafik. Dan ancamannya di dalam Al-Quran, orang yang munafik itu adalah fiddarkil asfal minan nar, di neraka yang paling bawah. Itu bohong. Jadi Anda dari semangatnya, dari bernafsunya menyalahkan amaliyah orang-orang aswajah, sehingga Anda itu berbohong. Sudahlah Pak, jangan berbohong Anda itu. Hentikan kebohonganmu itu ya. Bohong itu juga dosa. Baik untuk Pak Ustadz yang ceramah tadi ya, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, termasuk Pak Ustadz juga. Amin, Allahumma amin. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.